Shalom Sobat Maestro, kembali kami dari Healing Harmony Ministry menjumpai Anda malam hari ini di manapun dan apapun yang menjadi aktivitas Anda pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita dan Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa malam hari ini. Dan tema pada malam hari ini akan kita angkat adalah hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Apapun yang saat ini Bapak Ibu sedang rasakan dalam kehidupanmu, apabila engkau sedang merasa khawatir, merasa ada masalah yang mungkin tidak bisa terpecahkan, percayalah bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Dan kami mengundang Anda pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bila Anda membutuhkan dukungan doa, Anda membutuhkan seseorang juga yang menguatkan Anda dalam setiap masalah yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini atau hari-hari ini, silakan kirimkan setiap pokok doa Anda melalui nomor 081 1205 1705. Sekali lagi, Anda bisa kirimkan melalui nomor kami, melalui nomor WhatsApp kami di 081 1205 1705. Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan masih ada sampai hari ini, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa dia tetap nyata. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta James Tuhumuri. Tapi sebelumnya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sama-sama kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan mujizatnya disediakan bagiku. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Percayalah ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Salah satu frasa yang diungkapkan lewat pujian tadi, bahwa hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Dan frasa ini berbanding sejajar atau memiliki sebuah relevansi yang sama dalam kebenaran firman Tuhan yang terekam di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya penggubah lagu tadi sangat mengerti bahwa sesungguhnya hidup dan mati ini ditentukan oleh perkataan Tuhan, oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita memahami dengan benar sejak alfa atau sejak penciptaan, pada mulanya kata-kata adalah unsur yang sangat penting dalam proses penciptaan alam semesta. Segala sesuatu dalam alam ini terjadi melalui kata-kata yang diucapkan dari mulut Allah. Saudara, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bahkan kalau saudara mengklaim diri saudara adalah anak Allah, maka apa yang Allah Bapa kita miliki tentunya menjadi warisan. Tentunya menjadi sebuah legasi bagi saudara dan bagi saya. Artinya dalam hal ini setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita tentunya memiliki daya atau kuasa yang sangat luar biasa. Malam ini mari kita menyadari bersama bahwa ada kuasa dalam setiap perkataan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Kuasa untuk menciptakan, tetapi kuasa juga untuk menghancurkan. Kuasa untuk menghidupkan, tetapi juga kuasa untuk mematikan. Kuasa untuk membangun, tetapi kuasa juga untuk menjatuhkan. Kuasa untuk mematahkan semangat, tetapi kuasa juga untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat. Kuasa untuk menyakiti, tetapi ada kuasa juga yang keluar dari kata-katamu untuk bisa menghibur, memberikan kekuatan bagi orang lain. Saudaraku, firman Allah yang hidup memberikan gambaran secara lugas di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21 bahwa hidup atau mati dikuasai oleh lidah. Setiap kata-kata yang kita keluarkan sangat berpengaruh dan pengaruhnya ganda kepada diri sendiri yang berkata-kata dan juga kepada orang lain. Saudara, jika kita mengatakan sesuatu yang bermakna positif, membangun, memberikan dorongan, bahkan kata-kata yang profetis, maka itu yang akan kita terima, yang akan kita alami seperti yang kita ucapkan. Saudara, saya memiliki seorang teman, sejak ia masuk dalam sekolah Alkitab, ketika dia melihat peta dunia dan masih dalam semester-semester awal, dia berkata bahwa saya akan melayani di tempat ini, saya akan melayani di tempat ini. Singkatnya dia berkata bahwa teman-temannya
ketika dia melihat peta dunia, dia mengatakan bahwa dia akan melayani keliling dunia. Lalu kemudian teman-temannya berkata, lebay, engkau terlalu lebay. Tetapi Bapak, Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, teman saya ini terus bergumul dan terus berdoa untuk apa yang ia imani, untuk apa yang ia perkatakan. Dan secara singkat saya mau katakan, hal itu terjadi bagi dia. Setelah dia lulus dari sekolah Alkitab, Tuhan membawa dia untuk melayani dari satu negara ke negara yang lain. Dari satu negara ke negara yang lain sampai pada akhirnya dia menetap di salah satu negara di Irlandia. Dan melayani Tuhan di sana sampai dengan saat ini. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Amsal 14 ayat 3 jelas mengatakan bahwa dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Dan ungkapan yang sama juga dari Raja Salomo. Dikatakan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Nah, saudaraku, malam ini, berapa di antara saudara yang mendengarkan siaran ini, selama hidup kita di dunia ini, apakah saudara belasan tahun atau sudah puluhan tahun melintasi lintasan kehidupan di muka bumi ini? Bolehkah saudara jujur di hadapan Tuhan? Ada berapa banyak kata-kata yang sudah saudara keluarkan dari bibir mulut yang Tuhan ciptakan untuk memuji, membesarkan dan mengagungkan namanya. Tetapi di satu sisi justru setiap saat saudara terjebak oleh karena dosa lidah saudara. Seringkali saya menjumpai ada banyak sekali anak-anak Tuhan yang terjebak dengan dosa karena perkataan. Ada banyak orang Kristen masih tetap mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata kutuk, kata-kata sumpah serapah, kata negatif, kata kasar, kata-kata yang membunuh, kata-kata yang menghujat, fitnah. Itu seringkali dilakukan, itu seringkali diperkatakan oleh yang namanya umat Kristen. Apakah itu ditujukan untuk rekan bisnis, teman sekerja, bahkan tidak malu-malu kepada teman yang melayani bersama di gereja. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari coba renungkan. Sudah berapa banyak perkataan-perkataan negatif yang saudara tabur sepanjang hidup saudara? Berapa banyak saudara menginvestasikan kata-kata saudara? Apakah itu menghidupkan atau mematikan? Malam ini saya mau katakan bahwa hanya ada dua roh yang menangkap setiap perkataan kita. Pertama, dengar baik, jika perkataanmu jahat, maka iblis mengambil itu dan mengerjakannya, menjadikannya untuk membinasakan kehidupan ini. Sesuai dengan apa yang saudara katakan. Tetapi jika saudara terus-menerus menabur kata-kata positif, kata-kata yang mengansur unsur kebaikan, maka Roh Allah akan menangkap setiap kata-katamu dan terus mengerjakan kebaikan lepas kebaikan. Dan berkatnya akan terjadi di atas hidupmu atau orang lain. Oleh sebab itu saya rindu saudara renungkan kembali berapa jauh saudara mengenal Yesus Kristus. Berapa jauh saudara mengaku bahwa saudara adalah orang Kristen. Tapi seberapa banyak kata-kata yang sudah engkau tabur selama ini. Yakobus 3 ayat 6 mengatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan.
dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri digerakkan atau dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan perkataan, sebagai hamba Tuhan, saya ingin membagikan bagi saudara. Mari, mulai malam ini buatlah sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Jika ada kata-katamu, kata-kata yang jahat, kata-kata negatif, kata-kata mengutuk, memaki, kata-kata yang membinasakan kehidupan sesamamu, apakah itu keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, atau keluarga besar, apakah itu rekan sekerjamu, rekan bisnismu, apakah itu untuk tetanggamu, apakah itu untuk rekan-rekan pelayanan di dalam gereja malam hari ini. Kalau saudara dengar kebenaran firman Allah ini, sebagai hamba Allah, saya ajak saudara malam ini ambil komitmen, cabut kata-kata itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun engkau tersakiti, walaupun engkau tersolimi, walaupun mungkin engkau merasa engkau diinjak-injak oleh karena perkataan orang lain, saya katakan bagi saudara, jangan balas perkataan-perkataan mereka dengan membalikkan perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang membunuh. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai hamba Allah, saya anjurkan, saya ajak saudara, mari lepaskan kata-kata berkat. Mari lepaskan kata-kata yang membangun. Mari lepaskan kebenaran firman Allah. Mari deklarasikan perkataan-perkataan yang membawa kemenangan, yang membawa kesembuhan. Haleluya. Kendalikanlah kata-kata kita. Perkatakanlah kata-kata yang positif. Saya tidak tahu dengan saudara, mungkin malam hari ini saudara sementara sakit. Mungkin malam hari ini saudara sementara berbeban berat. Perkatakanlah kebenaran firman Allah. Perkatakanlah firman kesembuhan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Sebab firman Allah itu adalah firman yang menyembuhkan. Engkau tinggal berkata-kata saja. Engkau tinggal untuk tetap berkata-kata, tetap memperkatakan kebenaran firman, firman yang menyembuhkan, firman yang menguatkan, firman yang memulihkan. Katakanlah itu, dan itu akan terjadi di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam dunia pekerjaanmu, di dalam bisnismu. Haleluya. Secara khusus sekali lagi bagi saudara yang sakit dan berbeban berat, sebagai hamba Tuhan saya undang saudara, mari buat komitmen. Taruh satu tangan di dada saudara dan satu tangan lagi diarahkan ke surga. Sambil pertama engkau minta ampun kepada Tuhan. Engkau cabut setiap perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan yang negatif. Cabut di hadapan Allah. Bertobat di hadapan Allah malam hari ini. Katakan, Tuhan, aku minta ampun. Tuhan, aku melepaskan pengampunan. Aku memberkati saudaraku, ibuku, ayahku, mertuaku, adikku, keluargaku, rekan bisnisku, rekan pelayananku. Siapa saja yang engkau telah berkata-kata jahat terhadapnya malam ini. Sebagai hamba Tuhan sekali lagi aku ajak saudara, bertobatlah. Bertobatlah. Mungkin saudara hari-hari ini sakit karena saudara belum bertobat dengan setiap perkataan yang keluar.
karena hatimu membawa kepahitan yang cukup mendalam. Haleluya, berita baiknya malam ini. Dengar, Tuhan berfirman. Dan firman Allah adalah firman yang menyembuhkan. Saya ajak saudara bersama dengan Healing Harmony Singers. Setelah saudara minta ampun kepada Tuhan, mari bernyanyi menyembah Tuhan. Haleluya. Mari bernyanyi dan menyembah Tuhan. Angkat hatimu. Luaskan kapasitas iman. yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tak pernah jangan pernah ragu. Haleluya. kasih-Mu Tuhan. Katakan, Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. mari sembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dengar baik saudaraku yang sakit, oleh kuasa bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini firman Allah. Percayalah kepada Tuhan, sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya